Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang metode frame. Frame sendiri adalah semantik yang dilengkapi dengan beberapa properties. Nah, suatu frame ini menggambarkan entitas atau entity ya, sebagai sebuah kesatuan dari atribut dan adanya nilai yang saling bersesuaian. Nah, suatu frame ini dapat berelasi dengan frame yang lainnya. Misalnya frame buku. Di frame buku itu ada judul, ada pengarang, dan ada tahun. Jadi itu adalah bentuk-bentuk frame dari sebuah buku. Berikutnya fitur dari representasi frame. Yang pertama, dia mempunyai dukungan nilai yang lebih natural daripada semantik. Jadi setiap slotnya atau setiap itemnya itu memiliki batasan yang menentukan nilai yang bisa digunakan. Kemudian representasi frame itu mudah diimplementasikan dengan konsep object-oriented programming. Kemudian inheritance atau pewarisannya sangat mudah untuk dikendalikan. Contohnya seperti ini ada hotel room. Jadi kita frame-nya tentang hotel. Jadi itu kan ada ruangan hotel ya. Apa adalah berupa ruangan. Kemudian di mana? Di hotel. Kemudian room hotel itu mengandung apa? Ada misalnya ya, kursi, telepon, dan tempat tidur. Mari kita bahas satu-satu. Jadi kita buat per slot. Di sini ada hotel chair. Hotel chair, apa yang dibahas yaitu kursi. Kemudian ukurannya 20-40 cm. Kakinya ada 4. Kemudian contents yang berikutnya adalah hotel phone. What adalah phone. Kemudian pembayarannya dilakukan oleh tamu. Berikutnya yang ketiga adalah hotel bed. Apa itu? Yaitu tempat kursi. Ukurannya adalah king, bagian dari mattress. Nah, mattress itu kemudian ada lagi item slotnya yaitu berupa harga. Seperti ini. Jadi frame itu terdiri atas beberapa slot. Nanti slot itu akan menjadi beberapa slot lagi seperti ini. Misalnya kita memiliki frame sebagai berikut. Di sini kita lihat frame-nya adalah gajah. Gajah itu merupakan subclass dari mamalia. Kemudian dia memiliki belalai ya. Warnanya abu-abu, ukurannya besar, dan habitatnya di hutan. Kemudian kita akan melihat gajah itu merupakan instansi binatang sirkus yaitu gajah. Warnanya pink, pemiliknya misalnya Fred. Kemudian binatang sirkus itu merupakan hewan. Kalau di sirkus dia habitatnya di tenda. Lalu apa keahliannya? Yaitu keseimbangan di atas bola. Kemudian kita akan melihat apa inferensinya pada gajah tersebut ya. Keahliannya apa? Jadi kita akan mengecek pertama kali apa keahlian atribut keahliannya. Kalau tidak ditemukan maka pencarian akan diarahkan kepada frame binatang sirkus. Oke. Ternyata pada binatang sirkus tadi ditemukan yaitu keseimbangan di atas bola. Jadi ketika kita ada pertanyaan apa sebenarnya keahlian dari gajah tersebut, maka kita mendapat jawaban yaitu keseimbangan di atas roda. Kan kita tadi ngelihat ya, ini ada gajah, spesies mamalia, warna besar, habitatnya di hutan. Apa keahlian dari gajah? Kita belum bisa melihat ya. Jadi Clyde ini nama si gajah, binatang sirkus, gajah, warnanya pink, pemiliknya Fred. Nah, ketika kita membuat slot lagi tentang binatang sirkus, maka kita sudah bisa melihat keahlian dari Clyde si gajah ini adalah keseimbangan di atas bola. Berikutnya, di frame itu ada yang namanya proportional logic. Jadi proportional logic itu juga bagian dari representasi pengetahuan yang paling sederhana dengan menggunakan proportional logic. Jadi ada proposisi dengan beberapa statement yang menyatakan benar atau true atau salah atau false-nya. Di dalam proposisi ini logic itu dilambangkan dengan simbol misalnya P, Q, dan R. Nah, lambang-lambang tersebut bisa dihubungkan dengan relasi-relasi logika. Ini ada operator logika ya, tentu masih ingat ya. Ada and, or, not, dan implies. Ini and bawa or dia ke atas, not atau nor, kemudian implies. Ini tabel kebenaran operator logika ya. Jika A true dan B juga true, maka A and B nilainya true, A
or B nilainya juga true, negasi A true ya berarti false, ini A implies terhadap B adalah true. Gitu terus ya, seperti ini. Ini ada di gerbang logika. Berikutnya seperti ini. Jika P itu hari ini adalah hari Sabtu, kalau bukan P berarti hari ini bukan hari Sabtu. J itu bola berwarna hijau, kemudian K bola memiliki garis berwarna putih. Kalau L itu bernilai J dan K, maka bola berwarna hijau dan memiliki garis berwarna putih. Kemudian di sini ada M, J, atau K. Bola berwarna hijau atau memiliki garis berwarna putih. Contoh berikutnya. Di sini ada hujan di sore hari, kemudian D, pertandingan basket dibatalkan. Di sini ada C implies D ya. Kemungkinan yang pertama, tidak hujan dan pertandingan dibatalkan. Tidak hujan dan pertandingan dibatalkan. Hujan dan pertandingan dibatalkan. Hujan dan pertandingan tidak dibatalkan. Kemudian apa sebenarnya kelemahan dari proportional logic? Proportional logic ini tidak cukup punya berdaya ya untuk merepresentasikan pengetahuan secara umum atau general. Jadi tidak mungkin kita membuat pertanyaan tuh secara umum gitu. Semua mahasiswa pasti mengikuti ujian. Jika mahasiswa mengikuti ujian, maka kemungkinan dia berhasil atau gagal. Jadi tidak bisa seperti itu. Nah, untuk menyesuaikan dengan proportional logic, biasanya kita membutuhkan logika predikat. Baik, demikian untuk metode frame ya. Jadi perlu diingat kalau frame itu terdiri atas slot-slot. Jadi tadi ada tentang gajah, ya kemudian bisa juga kita buat tentang hotel, ya, kita tentang ruangan hotel tadi ya. Misalnya tentang komputer juga bisa seperti itu. Nanti bisa dibuat slots di metode frame-nya. Baik, demikian terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar ataupun di forum. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.